Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal HOTS atau soal literasi mengenai materi peluang SMA. Kami dari 18B, ada Niken, ada Dio, dan ada Tiwi. Pada bagian pertama, kami akan membahas mengenai materi peluang itu sendiri. Pertama-tama, mari kita mempelajari definisi dari peluang. Peluang adalah besar kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Contohnya saat kita melempar uang koin, kemungkinan akan muncul angka atau muncul gambar. Ada beberapa konsep dasar yang perlu teman-teman ketahui saat mempelajari materi peluang. Pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang didapatkan dari suatu percobaan. Contohnya saat kita melempar sebuah dadu, kemungkinan akan muncul mata dadu berangka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga ruang sampel dari percobaan melempar sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya saat kita melempar sebuah dadu, kemudian muncul mata dadu berangka 3. Sedangkan 3 ini juga merupakan bagian dari ruang sampel pelemparan sebuah dadu. Maka, titik sampel dari percobaan melempar sebuah dadu adalah 3. Peluang terdiri dari dua macam, yakni peluang klasik atau teoritik dan peluang empirik. Peluang klasik adalah peluang pertama yang dipelajari oleh matematikawan di awal abad ke-17-an dan 18-an. Rumus untuk menemukan peluang klasik adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Sedangkan peluang empirik adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi. Secara matematis, peluang empirik dirumuskan sebagai peluang kejadian A sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A dibagi dengan frekuensi total. Kemudian terdapat juga kejadian komplement. Kejadian komplement adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain suatu kejadian. Dalam kasus ini adalah kejadian A. Sehingga komplement kejadian A adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain kejadian A. Banyaknya A komplement sama dengan banyaknya ruang sampel dikurangi banyaknya kejadian A. Peluang kejadian A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Berikut merupakan beberapa rumus peluang kejadian. Peluang kejadian itu terdiri dari beberapa macam, yakni bersyarat, tidak saling lepas, tidak saling bebas, dan saling bebas. Saat mempelajari peluang, kita tidak terlepas dari permutasi dan kombinasi. Permutasi sendiri adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota tersebut. Permutasi itu memperhatikan urutan. Rumus dari permutasi adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Bedanya dari kombinasi adalah kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Kemudian rumusnya adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Selain itu, rumus permutasi terdiri dari beberapa macam, berdasarkan jenis dari permutasinya. Teman-teman bisa melihat rumus dan jenis permutasinya pada video berikut. Yuk kita masuk pada bagian kedua, yaitu pembahasan soal. Di dalam sebuah kantung terdapat 5 bola putih, 3 bola biru, dan 2 bola merah. Jika akan diambil 5 bola tanpa pengembalian, berapa peluang terambilnya bola putih itu banyaknya 3 kali dari banyak bola biru yang terambil. Teman-teman bisa melihat soalnya di sini. Untuk menyelesaikannya, pertama-tama
kita harus mencari dulu banyak dari susunan dan warna bola yang mungkin terambil. Yang kita ketahui adalah bahwa kita harus mengambil 5 bola. Kemudian banyak bola putih itu harus 3 kali dari banyak bola biru. Maka akan terdapat 1 bola biru, 3 bola putih, dan 1 bola merah. Nah, cara mencari banyak susunan bola yang akan terambil itu bisa dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Karena terdapat 5 bola dan terdapat 3 bola putih. Sehingga kita bisa mencarinya dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial yang hasilnya sama dengan 20. Selanjutnya kita akan mencari peluang dari warna bola yang terambil pada setiap pengambilan. Pada pengambilan pertama, peluang terambil bola biru itu ada 3/10 karena terdapat 3 bola biru dan terdapat 10 bola di dalam kantung. Kemudian pada pengambilan kedua itu peluang terambilnya bola putih itu ada 5/9 karena terdapat 5 bola putih dan terdapat 9 bola di kantung. Kenapa? Karena hanya ada 9 bola di dalam kantung karena sudah diambil 1 bola pada pengambilan pertama dan bola tersebut tidak dikembalikan pada pengambilan selanjutnya. Kemudian pada pengambilan ketiga terambil bola putih itu peluangnya ada 4/8 karena bola putih yang tadinya 5 sudah diambil 1 pada pengambilan kedua sehingga tinggal 4 dan bola yang ada di kantung tinggal 8. Kemudian peluang pengambilan bola putih pada pengambilan keempat itu ada 3/7 karena hanya ada tersisa 3 bola putih dan 7 bola di dalam kantung. Kemudian peluang terambilnya bola merah pada pengambilan terakhir ada 2/6 karena terdapat 2 bola merah dan tersisa 6 bola di dalam kantung. Kemudian peluang dari setiap bola yang terambil pada setiap pengembalian tersebut dikalikan. Jadi 3/10 dikali 5/9 dikali 4/8 dikali 3/7 dikali 2/6 sama dengan 1/84. Karena di awal tadi kita sudah tahu bahwa terdapat 20 susunan warna bola yang mungkin terambil, maka banyaknya dari susunan itu dikalikan dengan peluang dari setiap bolanya tadi, sehingga 1/84 dikali 20 yang hasilnya sama dengan 5/21. Jadi peluang terambilnya bola putih itu 3 kali banyaknya dari bola biru adalah 5/21. Halo teman-teman semua, kita langsung saja ke soalnya. Teman-teman bisa lihat di samping ini soalnya, kita bisa baca sama-sama. Ahli astronomi menyatakan pada abad 21 gerhana matahari akan terjadi 16/17 kali peristiwa dari abad 20. Nah, yang akan kita mau cari atau kita mau nyatakan yaitu makna dari pernyataan ahli astronomi tersebut. Nah, kita ketahui pada abad 21 itu akan terjadi 16/17 kali peristiwa gerhana matahari dari abad 20. Jadi kita memiliki satu konsep peluang di mana jumlah kejadiannya itu sama dengan 1. Nah, bisa juga kita buat dalam rumus di samping sini. PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Nah, jadi dimisalkan pada abad 20 itu terjadi peluang 1 kali terjadinya gerhana matahari. Nah, dikarenakan pada abad 20 terjadi 1 kali peluang gerhana matahari dan pada abad 21 terjadi 16/17 kali gerhana matahari, maka 1 itu lebih besar dari 16/17. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada abad 21 gerhana matahari akan terjadi lebih sedikit dibandingkan kejadian gerhana di abad 20. Nah, untuk keseluruhannya disimpulkan bahwa
Diperkirakan pada abad 21, gerhana matahari yang terjadi lebih sedikit daripada abad 20. Sekarang kita masuk soal yang ketiga ya teman-teman. Jadi yang diketahui pada soal ketiga ini adalah suatu segi empat A, B, C, D yang mempunyai 4 titik, yaitu A, B, C, dan D. Nah, lalu terdapat pula grafik Y sama dengan X min 5. Dan pertanyaannya adalah peluang terambilnya sebuah titik yang berada di atas grafik Y sama dengan X min 5 dan di dalam segi 4 A, B, C, D. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu plot titik A, B, C, D. Yang kedua, gambar garis Y sama dengan X min 5. Di mana di sini kita mengambil contoh titik dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 dan didapat Y sama dengan minus 5, sehingga kita mendapatkan koordinat titik yang pertama 0, negatif 5. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 0, lalu kita dapatkan X sama dengan 5. Nah, sehingga titik yang kedua dari garis Y sama dengan X min 5 adalah 5,0. Nah, dari kedua titik tersebut kita tarik sebuah garis. Dan ternyata grafiknya melewati titik C loh. Kenapa ya melewati titik C? Jika X kita substitusikan dengan 6 pada grafik Y sama dengan X min 5, maka Y-nya nanti menghasilkan nilai 1, sehingga melewati titik C. Selanjutnya yaitu mencari peluangnya, seperti yang ditanyakan pada soal ya teman-teman. Nah, untuk mencari peluang, kita memerlukan NA dan NS seperti yang sudah dibahas pada materi di awal video ini. Tapi gimana ya cara mencari NA dan NS? Tidak usah bingung ya teman-teman. Yuk kita selidiki satu persatu. Nah, untuk mencari NA dan NS, kita menggunakan konsep luas. Kenapa ya kita menggunakan konsep luas? Kan yang ditanya titik. Oh iya, karena kemungkinan titik-titik yang berada di dalam bidang A, B, C, D dan di atas grafik Y sama dengan 5 itu kan ada banyak sekali ya teman-teman kemungkinannya. Nah, maka dari itu teman-teman ingat tidak pelajaran di geometri bahwa bidang itu terbentuk dari titik-titik. Dan di dalam bidang itu ada banyak sekali titik-titik. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai peluangnya dengan menggunakan konsep luas. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan NA. NA itu apa sih? NA itu kan banyaknya kejadiannya. Jadi banyaknya titik yang bisa terambil di atas grafiknya. Nah, sehingga di sini aku membagi luasannya menjadi 3 bagian. Yaitu ada L1, L2 dan L3. Di mana untuk menentukan NA-nya itu kita memerlukan luas 1 dan luas 2. Kenapa? Karena luas 1 dan luas 2 itu berada di atas grafik Y sama dengan X min 5. Nah, luas yang pertama yaitu luas segitiga ABC, di mana alasnya itu AC dan tingginya itu AB. Nah, kita hitung satu-satu dulu ya. AC itu ada 7 satuan, karena
jarak dari negatif 1 ke 6 itu adalah 7 satuan. Sedangkan tingginya adalah 5 satuan, yaitu jarak dari 1 ke 6. Karena jarak kan tidak pernah negatif ya teman-teman, makanya jaraknya 5. Nah, luasnya berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali 7 dikali 5 sama dengan 35 per 2. Selanjutnya luas yang kedua, yaitu luas segitiga ACE. Nah, luas kan kita memerlukan alas dan tinggi. Di sini alasnya sudah jelas, yaitu AC. Sedangkan tingginya itu kita tidak tahu berapa perpotongan antara garis dan bidangnya tersebut, perpotongan yang berupa titik E. Nah, kita harus mencari tahu dulu, E itu dia berada di koordinat berapa sih? Nah, titik E kita dapatkan dari perpotongan ruas garis AD dan garis Y sama dengan X minima. Coba deh perhatikan teman-teman, pada ruas garis AD. Nah, itu kan dia melewati titik 1, min 1, lalu 6, min 6, dan 0,0. Kira-kira ini mencerminkan dari grafik apa ya? Ternyata mencerminkan grafik dari Y sama dengan minus X. Nah, coba deh teman-teman, kalau tidak percaya coba perhatikan lagi. Coba kita lihat, 4 ketemunya dengan negatif 4 juga kan? Nah, selanjutnya kan kita punya garis Y sama dengan negatif X dan Y sama dengan X minima. Nah, karena sama-sama Y, maka kita bisa Y sama dengan Y. Sehingga kita mendapatkan minus X sama dengan X minima. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan X, sehingga menjadi 2X sama dengan 5, dan X-nya itu adalah 5 per 2. Nah, jadi kalau X-nya 5 per 2, Y-nya minus 5 per 2 dong, karena kan tadi Y sama dengan minus X. X-nya kita substitusikan 5 per 2, makanya Y-nya ketemunya minus 5 per 2. Nah, tinggi dari segitiga ACE-nya itu dari 1 ke 5 per 2, sehingga tingginya itu adalah 7 per 2. Sehingga kita bisa menuliskan luas segitiga ACE dengan 7 dikali 7 per 2 per 2 sama dengan 49 per 4. Nah, NA-nya itu kan tadi luas 1 ditambah luas 2, berarti kita jumlahkan L1 dan L2. Tidak susah kan teman-teman? Yuk kita lanjut. Sejajar genjang atau persegi panjang, sulit kan teman-teman melihat jenis segi 4 yang mana yang cocok? Nah, makanya di sini untuk menghitung luas keseluruhannya, aku bagi menjadi 2 bagian, yaitu luas 1 dan luas 2, di mana luas satunya adalah luas segitiga ABC, seperti yang dibahas pada NA yang sebelumnya ya teman-teman. Tadi kan luas ABC-nya itu 35 per 2. Nah, berarti sekarang kita tinggal mencari luas segitiga ACD-nya nih. Nah, kita lihat segitiga ACD itu kan segitiga siku-siku ya teman-teman. Siku-siku panjangnya itu dari 6 ke negatif 1, yaitu 7, dan tingginya itu dari 1 ke negatif 6, dan tingginya juga 7. Sehingga luasnya bisa kita tuliskan 7 dikali 7 dibagi 2, sehingga 49 per 2 itu adalah luas segitiga ACD. Nah, NS-nya tinggal kita jumlahkan saja, dari segitiga ABC ditambah segitiga
ACD. Yuk kita temukan peluangnya. Kita sudah mendapatkan NA 119 per 4 dan NS 84 per 2. Rumus PA atau peluang itu sama dengan NA per NS, yaitu 119 per 4 dibagi 84 per 2. Hasilnya 17 per 24.